الحمد لله الذي خلق الإنسان بأحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم وبارك عليه. أما بعد، وقالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي. قال المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه ومدنا بأسراره وببركاته ولرضاء الله تعالى. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah ibadah salat subuh berjamaah, yang dalam hal ini kita semuanya kapasitasnya sama, yaitu mengharapkan ridha dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita aturkan kepada Allah atas segala macam curahan rahmat kasih sayang yang terus-menerus Allah limpahkan kepada kita. Tentunya kalau seandainya kita mau menghitung atas karunia Allah, tentu kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Termasuk nikmat karunia Allah yang kita rasakan saat ini, kita oleh Allah diberikan kemampuan dan diberikan kesempatan untuk bisa mengabdi kepadanya, sehingga tadi kita bisa melaksanakan salat subuh berjamaah, seraya kita pun memanjatkan kalimat zikir, tahlil, tahmid yang kita panjatkan kepada Allah sebagai salah satu wujud bentuk syukur kita. Maka mudah-mudahan ini termasuk pula yang menjadikan asbab dihapuskannya segala macam bentuk dosa dan kesalahan kita. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Karena tidak bisa semuanya bisa mendapatkan kenikmatan seperti ini. Kadang-kadang banyak masjid mushola ketika pelaksanaan ibadah salat subuh sepi. Namun kita bersyukur kepada Allah, kita menjadi salah satu hamba-Nya yang bisa mengabdi kepadanya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan rangkaian berbagai macam ibadah kita pun diterima oleh Allah Ta'ala. Teriring salawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang dengan besar harapan semoga kita semua mendapatkan jaminan syafaatnya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Hadirin jamaah yang berbahagia, menyinggung dan mengenai masalah tema tersebut, yang bahwa namanya kita kehidupan di dalam dunia ini tidak tahu kapan waktunya, di mana tempatnya kita. Sebab kita meyakini bahwa kehidupan kita sudah ada yang mengatur dan ada yang mengurus, yaitu tentunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita telah berikrar dengan mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita berikrar, kita menyatakan dengan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi, aku meyakini dan aku ridha bahwa tiada Tuhan selain Allah. Ai la ilaha istighna'un anhu kulli ma siwa wa muftakirun anhu kulli ma siwa illallah. Tidak ada zat yang dibersihkan dari sifat kekurangan, dan tidak ada zat yang tidak butuh terhadap yang lain dan dibutuhkan oleh zat yang lain illallah, terkecuali Allah. Kalau kita sudah konsisten seperti itu, meyakini bahwa
Kalau sudah meyakini bahwa tiada Tuhan selain Allah, maka akan mengikuti semuanya. Tidak ada yang mengatur kehidupan, kematian illallah, terkecuali Allah. Tidak ada yang memberikan rizki terkecuali Allah. Tidak ada yang memberikan kesembuhan illallah, terkecuali Allah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan aku pun bersaksi dan aku pun ridha dan aku pun meyakini bahwa Nabi Muhammad merupakan utusan Allah. Nabi Muhammad yang menyampaikan risalah, Nabi Muhammad yang mempunyai sifat siddiq, tabligh, amanah, fatonah. Maka dengan konsisten seperti itu, kalau kita sudah meyakini hal itu semuanya, maka tentu kita pun akan meyakini bahwa dalam kehidupan kita pun akan ada akhir di dunia ini, dan akan ada kehidupan yang lebih baik daripada kehidupan di dunia. Wal akhiratu khairul laka minal ula. Kehidupan dunia, kehidupan akhirat jauh lebih baik daripada di dunia. Nah, masalah itu pantaslah Syekh Abdurrahman Al-Fadl, beliau menyampaikan di dalam kitab Daqaiqul Akhbarnya yang disebut dengan Manazilil Akhirah, perjalanan manusia menuju akhirat. Syekh Abdurrahman Al-Fadl, beliau menyampaikan bahwa perjalanan manusia menuju akhirat itu ada 7. Dan itu semua akan dilintasi dan dilalui oleh manusia. Mana yang pertama yaitu sakaratul maut. Yang kedua yaitu alam barzah. Tahu alam barzah? Nah, alam barzah tahu? Alam kubur. Alam kubur. Fase kedua. Ini kita ngajinya bab sono aja deh. Bab-babnya bab sono deh. Ya, karena untuk lebih mempersiapkan diri kita. Ya memang sih, siapa sih yang udah nyobain, yang sudah ngerasain. Namun kita tambah supaya apa? Lebih meyakini lagi. Tambah lebih ini lagi dalam perkara ibadah. Dan tidak menyia-nyiakan setiap kesempatan yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Yang kedua yang akan dilalui oleh manusia yaitu alam barzah atau alam kubur. Beres manusia merasakan alam barzah, alam ataupun alam kubur, termasuk hiruk fikuk yang ada di dalamnya, tergantung amal perbuatannya. Yang ketiga yaitu yang akan dirasakan oleh manusia dahsyatnya hari kiamat, hari kehancuran, yang mana seluruh alam raya langit bumi Allah luluh lantakan, bintang-bintang berjatuhan, lautan tumpah ke daratan, sehingga yang bernama jenis kehidupan akan musnah, akan mati dan binasa. Setelah itu baru manusia setelah dihidupkan kembali oleh Allah Ta'ala, beres 40 hari 40 malam, namun menghitungnya, mengujinya hari akhirat. Hari akhirat mengujinya dibandingkan hari dunia karena miqdaru alfasanatin mimma ta'udud. Satu hari akhirat bandingkan hari dunia yaitu sekitar 1000 tahun. 1000. Hari dunia 1000 tahun, akhirat 1 hari. Kana miqdaruhu alfasanatin mimma ta'udud. Beres manusia dihidupkan kembali, maka fase yang keempat yang akan dilalui dan dirasakan oleh manusia yaitu dikumpulkan di padang mahsyar. Seluruhnya akan dikumpulkan dalam keadaan tak sehelai benang pun melekat di tubuhnya. Semuanya dalam keadaan seperti itu, tidak ada pemikiran, tidak ada yang ada diam.
hanya tertuju untuk menghadap Allah Ta'ala untuk mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Setelah dikumpulkan di padang mahsyar, tanpa sehelai benang melekat pun di tubuhnya itu, maka selanjutnya manusia akan digiring oleh para malaikat, sebagaimana dinyatakan di dalam ayat wal malaku soffan soffa. Waji'a yawma idzin bi jahannam yawma idzi yatadzakkarul insanu wa anna lahu dzikra. Saat itu para malaikat Jabaniyah akan berbaris menggiring manusia setelah dari alam barzah itu menuju fase selanjutnya, yaitu fase melakukan ataupun menjalankan yaitu mizan, yaitu mempertanggungjawabkan seluruh amal perbuatannya. Maka dikala itu seluruh amal perbuatan manusia akan ditimbang, sehingga fa'amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Maka siapapun orang yang tampil di alam dunia itu, kemudian ketika dia ditimbang seluruh amal perbuatannya, maka kebaikannya itu mengungguli daripada perbuatan dosanya, bahwa fi 'isyatir radiyah, maka tentunya dia akan ada dalam kehidupan yang Allah Ta'ala ridho, yang tentunya oleh Allah Ta'ala akan disenangi. Selanjutnya ia pun akan dimasukkan dalam nanti dalam surganya Allah. Sementara man khaffat mawazinu, sementara bagi mereka yang timbangan amal kebaikannya itu rendah dan mengungguli amal perbuatannya daripada kebaikannya itu, maka tentunya yaitu neraka yang akan dia datang. Setelah manusia ditimbang amal perbuatannya, termasuk seluruh mempertanggungjawabkan dari aktivitas kehidupan yang dia jalankan di alam dunia ini, maka selanjutnya fase yang keenam, manusia akan menyeberang jembatan ataupun as-sirat. Banyak para ulama menyampaikan, menafsirkan yang mana jembatan tersebut lebih kecil daripada selai rambut dan lebih tajam daripada pedang. Bahkan di atas jembatan tersebut nanti ada 7 pos, yang mana 7 pos tersebut akan dilalui oleh manusia, masing-masing jarak satu pos dengan pos yang lain sekitar 1000 tahun. Menguji 1000 tahun akhir, dan hari dunia begitu lama sekali. Satu hari akhirat dibandingkan hari dunia 1000 tahun kita di dunia. Begitu panjang sekali nanti kita akan melalui daripada jembatan tersebut. Ya, nanti di situ akan dipertanyakan tentang masalah bagaimana keimanan, keislaman kita. Selanjutnya ditanya nanti masalah yaitu ibadah, sholat kita, puasa kita, zakat kita, termasuk pergaulan kita dengan sesama manusia. Di semuanya akan dipertanyakan. Jadi masalah pertanyaan bukan hanya terjadi nanti di padang mahsyar ataupun ketika kita di Yesus, akan tetapi di jembatan pun kita akan dipertanyakan. Fal yauma la tuzlamu nafsun syai'an wa la tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Di dalam kitab tafsir Hamami dijelaskan di dalam ayat, dari mulai ayat wa nufikha fis suri faidau minal ajdati ila rabbihim yansilun. Begitu panjang sekali penafsiran para ulama. Nah, selanjutnya beres manusia menyeberang jembatan, maka fase yang terakhir, yaitu ending perjalanan manusia, akhir perjalanan manusia, yaitu sorga dan neraka. Sorga dan neraka merupakan ujung, merupakan akhir daripada perjalanan manusia. Maka dikala itu, apabila ketika manusia tampil di alam dunia ini,
Dia mengoptimalkan, memaksimalkan seluruh yang Allah gunakan, yang Allah berikan kepadanya, dia maksimalkan sebaik-baiknya untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Kemudian dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, dan selanjutnya dalam kuburnya pun atau di alam barzah dia mendapatkan kemudahan buah daripada apa yang dia jalankan di dunia tersebut, maka dapat dipastikan fase selanjutnya pun dia akan mendapatkan kemudahan dan dapat kemudahan, maka ending perjalanannya itu akan dimasukkan dalam surganya Allah. Mudah-mudahan kita semua meraihnya. Namun sebaliknya, apabila kehidupan di alam dunia tersebut dia tidak mampu memaksimalkan dan mengoptimalkan dari apa yang Allah anugerahkan kepadanya, dia diberikan karunia umur, karunia rezeki, tidak bisa pandai mensyukurinya, malah dia habiskan waktu hidupnya itu, sisa-sisa umurnya itu dengan melakukan dosa dan dosa. Berikan anugerah oleh Allah berupa rezeki harta, tidak bisa menggunakannya sebaik-baiknya, malah dia hambur-hamburkan untuk memenuhi hawa nafsunya itu, dan dalam kehidupannya itu dia bergelimang dengan dosa dan dosa, maka kemudian naudzubillah meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, yakni tidak membawa iman dan Islam. Selanjutnya dia pun mendapatkan kesulitan dan kesulitan, maka dapat dipastikan ending perjalanannya itu akan Allah Ta'ala masukkan ke dalam api neraka. Naudzubillah summa naudzubillah. Mudah-mudahan kita semua terhindar daripada itu semua. Nah, hadirin jamaah yang berbahagia, menyinggung masalah yang pertama yaitu syakaratul maut. Karena sebelum manusia mayit itu bisa masuk surga ataupun neraka dan bisa mendapatkan kesenangan kubur dan lain sebagainya, maka pertama dulu yang harus dilalui oleh manusia apa? Yaitu sakaratul maut. Ulama menyampaikan, ketika seseorang yang ada dalam keadaan najis ataupun orang dalam keadaan sakaratul maut, ternyata orang yang ada dalam keadaan sakaratul maut sebelum datangnya sang eksekutor, yaitu malaikat Israfil alaihi salam, terlebih dahulu akan datang kepada orang yang dalam keadaan najah ataupun dalam keadaan sakaratul maut, yaitu 4 malaikat. 4. Kata malaikat yang pertama, assalamualaikum. Wahai Tuhan, aku adalah malaikat yang diberikan tugas oleh Allah untuk mengatur rezeki. Namun aku telah mencari, dan termasuk aku pun telah memperhatikan bahwa jatahmu untuk menikmati rezeki dari Allah, menikmati karunia dari Allah saat ini telah habis. Datang. Begitu beres malaikat yang pertama, kemudian selanjutnya datang malaikat yang kedua. Dan pun pula menyampaikan, kata malaikat kedua, assalamualaikum ya Tuhan. Wahai Tuhan, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur jatah minum. Jatahmu untuk menikmati minum, yang menikmati air yang ada di alam dunia ini, jatahmu sudah tidak ada lagi. Dan yang selanjutnya kata yang malaikat yang ketiga, wahai Tuhan, aku adalah malaikat yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur jatah udara, jatah oksigen. Saat ini kamu itu sudah habis jatah kamu untuk menghirup udara, untuk menghirup oksigen. Karena kamu sudah habis jatahnya untuk menikmati udara di alam dunia ini.
Baru yang selanjutnya yang keempatnya itu malaikat ajal. Datang menghampiri orang yang dalam keadaan najak tersebut dengan menyampaikan, Assalamualaikum ya Tuhan. Wahai Tuhan, aku adalah malaikat ajal. Bahwa kesempatan kamu untuk menikmati kehidupan dunia ini, hiruk pikuk kesenangan di dunia ini, jatah kamu sudah tidak ada. Jatah kamu telah habis. Maka selanjutnya malaikat ajal pun tersebut pun mulai dia mencabut ruh orang dalam najat tadi. Maka akhirnya selanjutnya ruh tersebut ditarik, Pak. Nyampailah ke lutut. Sehingga ruh begitu telah sampai di lutut, maka si ruh pun berpamitan ke anggota yang ada di bawah lutut tersebut. Kita sering menemukan orang yang sudah meninggal, kakinya dingin atau tidak, Pak? Pak, dingin atau tidak? Hah? Coba sekarang pegang, udah kira-kira dingin apa enggak? Hah? Oh, alhamdulillah, berarti alhamdulillah. Mungkin karena pegal atau apa gitu ya. Begitu telah sampai di lutut ruh, kemudian ditarik lagi ke pusar. Begitu nyampe di pusar, kan kita tahu, kita pernah mungkin memegang orang yang udah meninggal, perutnya dingin atau tidak, Pak? Pak, dingin nggak? Dingin ya. Coba kira-kira sekarang bisa dipegang nggak perutnya? Takut agak dingin ini, khawatir juga. Nah, kalau dingin sekarang mah lain mungkinnya, belum kesiram air kopi ataupun teh mungkinnya. Insyaallah kita minta berkah panjang umur dalam taat bakti kepadanya, insyaallah. Begitu si ruh telah nyampe di perut, selanjutnya ditarik lagi, nyampailah di tenggorokan. Begitu telah sampai di tenggorokan itu berhenti. Maka dikala itu datanglah dua malaikat, yaitu dua malaikat yang mencatat kebaikan dan keburukan. Malaikat yang pertama, dia menyampaikan kepada orang yang dalam keadaan najah ataupun dalam keadaan syakaratul maut tersebut, dengan menyampaikan, dengan mengatakan, wahai Tuhan, coba kamu perhatikan catatan amal perbuatan yang telah kamu lakukan. Begitu dia terbuka matanya dan melihat catatan kebaikan dan yang dia lakukan. Ada catatan di dia waktu sholat subuh ada. Kemudian dia punya anugerah rezeki. Kemudian rezekinya itu dia salurkan untuk renovasi masjid. Dia pun melihat dengan jelas. Dan sehingga dari mulai balik sampai menjelang akhir hayatnya itu, begitu banyak sekali amal ibadah. Dikala itu pun dia tersenyum dan merasa bahagia. Disitulah yang disebut wujuhu yawma idzin na'imah lisa'yiha radiyah. Dan selanjutnya, sudah kamu perhatikan, wahai Tuhan, catatan kebaikan kamu yang telah kamu lakukan. Selanjutnya buku tersebut itu, dan dia pun tersenyum dan bahagia. Namun kata malaikat yang satu yang mencatat keburukan, wahai Tuhan, Anda jangan bergembira terlebih dahulu. Jangan bersenang dahulu. Lihat keburukan, pencatatan perbuatan dosa yang telah kamu lakukan, yang kamu jalankan semasa kamu hidup di alam dunia, dari kamu balik sampai menjelang akhir hayat. Begitu dia melihat catatan keburukan, begitu banyak sekali yang telah dia lakukan karena tidak pandai-pandainya mensyukuri karunia Allah. Dia pun saat itu merasa langsung dia tertunduk malu, langsung pucat.
Bahkan digambarkan dalam Al-Quranul Karim, Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fasaddaqa wa akum minas salihin. Ya Allah, kalau seandainya kau berikan kesempatan aku hidup sebentar saja ya Rabb, jangankan 1 tahun, 1 bulan, 1 minggu, 1 hari, 1 jam, 1 detik saja ya Rabb, kalau kau berikan aku kesempatan untuk hidup di alam dunia ini, maka tentu aku akan tampil di alam dunia ini untuk memberikan infak sedekah termasuk zakat, dan pula aku akan tampil menjadi hamba-Mu yang saleh. Namun kata dia begitu menjerit, menangis. Kata malaikat, "Hai Tuhan, kamu sekuat apapun menangis, menjerit sekencang apapun, tentunya tidak akan merubah ketentuan Allah. Karena jatahmu di dunia ini telah habis." Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Astaghfirullah Rabbal baraya, Astaghfirullah minal. Hadirin jamaah insyaallah dimuliakan. Setelah beres malaikat mencatat amal manusia tersebut dan telah menghampiri orang yang dalam keadaan syakaratul maut, maka selanjutnya baru di saat itu datanglah yaitu yang disebut malaikat Israil. Jadi malaikat Israil nanti yang ngatur tugas, jadi nggak langsung. Ya, jadi malaikat Israil di saat itu nanti akan ditemani oleh 2 malaikat. Yang pertama yaitu malaikat rahmat, yang kedua malaikat azab. Nah, apabila seseorang yang dalam keadaan najah ataupun orang dalam keadaan sakaratul maut tersebut ahli melakukan kebaikan, pandai mensyukuri karunia Allah, maka dikala itu malaikat Israil akan memerintahkan kepada malaikat azab untuk mencabut ruh orang tersebut. Namun sebelum malaikat rahmat tersebut hendak mencabut ruh orang sakaratul maut tadi, maka terlebih dahulu dia meminta izin kepada Allah Ta'ala dengan menyampaikan, "Ya Rabb, berikanlah aku izin. Harus dari mana, arah manakah aku harus mencabut ruhnya itu?" Maka Allah menyampaikan, "Cabutlah ruh hambaku itu dari arah kepalanya." Begitu malaikat rahmat tersebut hendak mencabut ruh orang dalam keadaan sakaratul maut tadi dari arah kepalanya, sehubungan kepalanya itu ada otak, yang mana dalam otaknya itu, dalam pemikirannya itu selalu mengingat Allah Ta'ala. Mulutnya itu selalu basah dipakai membacakan asma Allah Ta'ala, basah dipakai membaca Al-Quran, basah membaca kalimat dzikir, tahlil, tahmid. Selalu dia ungkapkan, selalu dia ucapkan kalimat Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah
Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah. Maka tidak terasa kalimat-kalimat thayyibah yang selalu dia bacakan, yang selalu dia ucapkan. Langsung dikala itu kalimat tersebut menyampaikan kepada malaikat rahmat dengan menyampaikan, malaikat rahmat, janganlah kau mencabut ruhnya dari arah kepala, karena kepalanya itu selalu dipakai untuk mengingat Allah, mulutnya itu basah dipakai membaca asma Allah. Jangan kau cabut ruh dari arah kepalanya, wahai malaikat rahmat. Selanjutnya malaikat rahmat pun tidak jadi. Kemudian meminta izin kembali kepada Allah. Selanjutnya Allah memerintahkan harus mencabut ruh dari arah tangannya. Sehubungan tangannya itu pun sama, untuk dipakai untuk mencari ridha Allah Ta'ala. Tangannya selalu dibasuh untuk melakukan wudu. Kemudian tidak segan-segan membantu kepada sesama. Apa yang Allah anugerahkan kepadanya berupa harta, rezeki, dia gunakan sebaik-baiknya. Ada pembangunan masjid, mushola, tempat ibadah untuk kebaikan, dia tidak segan-segan memberikan hartanya melalui tangannya tersebut. Ketika melihat orang yang tidak mampu, dia pandai membantu. Ketika melihat anak yang memang membutuhkan bantuan, dia pun tidak segan-segan. Dia berikan hartanya kepada yang memang membutuhkan, dia gunakan, dia salurkan hartanya tersebut. Dia pandai menyantuni anak yatim. Nah, maka sedekah, zakat, nilai-nilai daripada sedekah, zakat yang dikeluarkan, yang diberikan oleh tangannya itu, maka sedekah pun tersebut akan pun pula sama menyampaikan kepada malaikat rahmat dengan mengatakan, malaikat rahmat, jangan kau cabut ruh dari arah tangannya, karena tangannya selalu dipakai untuk beribadah mencari ridha Allah Ta'ala. Bahkan tangannya itu, aku pun menjadi saksi tangannya itu ketika sedang dia berjalan. Kemudian di pertengahan jalan dia melihat ada paku, ada pecahan beling, khawatir orang terseorang akan menginjak. Kemudian dengan tangannya itu dia gunakan, dia ambil tuh paku, dia ambil pecahan kaca agar tidak melukai atau menyakiti orang lain. Khawatir takut ada orang yang sedang bawa motor, gara-gara ada paku akhirnya apa? Kempes. Takut orang tersebut dia mau kemana, mau pergi. Dia buang tuh paku, dia buang tuh yang bisa menyakiti dan menyebabkan orang lain bisa celaka dengan tangannya itu. Kemudian malaikat rahmat pun tidak jadi, selanjutnya meminta izin kembali, maka Allah memerintahkan agar mencabut ruh orang tersebut dari arah kaki. Ternyata sama, kakinya pun selalu dipakai mencari ridha Allah Ta'ala, selalu melangkahkan kakinya. Dikala keheningan malam orang-orang dalam keadaan terlelap tidur, dia keluar dari tempat tidurnya. Kemudian dia masuk ke kamar kecil. Setelah dia buang hajat, dia mengambil wudu, membasuh muka, tangan, semuanya. Setelah saat itu dia pun menggelar sejadah. Kemudian dia melaksanakan sholat, baik itu sholat tahajud, dia pun melaksanakan yaitu sholat fajar. Ketika hendak berkumandang azan, dia pun melangkahkan kakinya menuju masjid dan menuju sholat untuk melaksanakan ibadah sholat subuh. Padahal keadaan angin begitu kencangnya. Kalau menguji nafsu seenaknya itu berbaring di tempat tidur dalam keadaan diselimuti. Namun orang tersebut bersyukur kepada Allah, dia gerakan.
tidak dirasa apa yang dia rasa. Baik itu keadaan cuaca dingin menyengat, tetap dia berjalan untuk bisa melaksanakan ibadah, yaitu sholat subuh berjamaah. Nah, maka kebaikan yang dilakukan oleh si kaki pun sama, akan menyampaikan sama seperti tangan dan kepala. Selanjutnya malaikat pun sama sekali dari depan, dari arah perut tidak bisa, belakang tidak bisa, atas bawah sama sekali tidak bisa. Selanjutnya malaikat rahmat pun meminta izin, ya Rabb, harus dari arah mana aku harus mencabut ruh hamba? Dari kepala tidak bisa, tangan kaki tidak bisa, depan belakang perut atas bawah sama sekali tidak bisa. Kemudian Allah pun menyampaikan, wahai malaikatku, memang dia itu benar-benar hamba. Nah, baru penyebutan hambanya itu benar diakui. Wahai malaikat rahmat, ini ada dua bahasa dalam Quran. Ada yang menyampaikan, tulislah oleh kamu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah di telapak tanganmu, kemudian bentangkan di hadapan mukanya. Ada sebagian lagi menyampaikan, tulislah kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, yaitu di pinggir apel. Selanjutnya bentangkan di hadapan mukanya. Ulama lebih banyak cenderung yang pertama. Begitu melihat yang orang sakaratul maut tersebut kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, begitu dia ucapkan kalimat tersebut, dikala itu ruhnya pun keluar. Dan dia pun begitu keluarnya ruhnya itu, begitu mendapatkan langsung tersenyum dan melihat daripada tadi tersebut. Begitu entengnya, ringannya itu menyampaikan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itu yang disebut dalam bahasa kita meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Meninggal dalam keadaan membawa iman dan Islam. Mudah-mudahan kita bisa meraihnya, kita bisa mendapatkannya seperti, sehingga kita bisa meninggal yang endingnya dalam kehidupan kita itu sangat baik. Itulah harapan kita semua, ya. Sehingga dalam bahasa kita doa kita, Allahumma inna nas'aluka, ya, Allahumma inni as'aluka. Kalimat-kalimat yang kita baca, yaitu kalimat kita ingin ujungnya daripada kehidupan kita itu dengan baik. Sehingga sering kita mendengar ya Allah biha, ya Allah bihusnil khotimah. Itu kalau orang yang pandai melakukan ibadah, orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah. Namun apabila orang yang dalam keadaan syakaratul maut tersebut pandai ataupun ahli melakukan perbuatan dosa, dia kehidupannya itu habiskan untuk melakukan dosa dan dosa, bahkan waktunya dia habiskan hartanya untuk hura-hura, untuk menyambut tahun baru segala macam, nyampai dia habiskan uang untuk berpesta porak, ketawa, bermabok-mabokan, segala macam dia maksiat dia jalankan. Ketika orang yang dalam keadaan sakaratul maut tersebut pun pandai ataupun ahli melakukan perbuatan dosa, dosa karena dia melanggar aturan Allah, dosa karena dia tidak menjalankan kewajiban yang telah Allah wajibkan kepadanya, ogah melakukan sholat, pelit kehidupannya itu, tidak mau berzakat, tidak mau sedekah, kehidupannya itu menyakiti orang lain. Nah, maka orang tersebut ketika dalam keadaan sakaratul mautnya, malaikat Israfil akan memerintahkan kepada malaikat azab untuk mencabut ruhnya tersebut. Malaikat azab ketika mencabut ruh orang yang tadi
Sehubungan itu orang itu banyak sekali dosa dan dirinya pun tidak pernah merasakan bagaimana dibasuh dengan air wudu. Maka malaikat azab tersebut beda dengan malaikat rahmat. Kalau malaikat rahmat terlebih dahulu akan meminta izin kepada Allah. Akan tetapi malaikat azab ini sama sekali tidak meminta izin terlebih dahulu. Dia langsung mencabut ruh orang dalam keadaan sakaratul maut. Dia tarik sekuat-kuatnya. Dia tarik begitu kuat dan kencangnya sehingga dia pun merasakan menjerit, menangis, merasakan dia kesakitan yang tidak ada bandingannya. Sampai-sampai baginda kita Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan sakitnya orang dalam keadaan sakaratul maut itu lebih sakit daripada ditusuk 1000 pedang. Dan Nabi Allah Musa alaihi salam menyampaikan sakitnya dicabut ruh dalam keadaan sakaratul maut itu lebih sakit daripada seekor kambing yang dalam keadaan hidup kemudian kulitnya itu dikelupas, dikulit atau dikelet, dikerik bulunya nyampe ke kulit-kulitnya dikupas. Waja'at sakratul maut, waja'at sakratul maut bil haqq, dzalika ma kunta tahid. Dan datang sakratul maut itu sebenar-benar. Itulah yang kamu selalu berlari kepada. Nah selanjutnya malaikat azab ini akan mencabut ruh orang sakratul maut tadi itu ditarik. Dan ibarat seperti gambaran kita kalau kita di kampung atau di wilayah kita nanam singkong. Kita mau mencabut singkong, kita enggak kuat. Begitu kita tarik itu singkong belum nongol-nongol, belum keluar-keluar. Biasanya kita gunain apa? Ada cangkul-cangkul, ada garpu-garpu. Yang penting gimana? Yang penting itu singkong bisa keluar, kita bisa ambil. Sama seperti itu. Gambarannya begitu ditarik sekuat-kuatnya. Begitu kadang-kadang kita melihat menyaksikan di lingkungan kita ada 2 hari 2 malam yang merasakan sakit. Nah begitulah keadaan dalam keadaan sakaratul maut. Nah hadirin jamaah yang insya Allah dimuliakan oleh Allah. Itulah gambaran dalam ulama menyampaikan. Begitu dangkatnya dan begitu jelasnya para ulama menjelaskan. Tujuan tiada lain karena untuk mereka sayang kepada kita, menunjukkan kepada kita. Dan pasti itu semua akan kita rasakan. Harta yang kita kumpulkan saat ini sebanyak-banyaknya itu, tanah seluas mungkin, tetap yang kita pakai hanya sekedar 2 kali 1. 2 kali 1 apa Pak? 2 kali 1 meter. 2 kali 1 meter. Sekalipun tanahnya itu seablak-ablak, ya sampai gunung punya dia, tetap yang dipakai itu hanya apa? 2 kali 1. Lebar 1 meter, panjang 2 meter. Ada yang lebihnya? Enggak, walaupun umpamanya dia mungkin orang kaya, hubungan orang kaya, tanahnya banyak. Saya bikin nanti kuburan saya sebuah gedenya ini seperti lapangan bola umpamanya. Tetap aja Pak. Pakaian kita tiap hari ganti, tiap tahun ganti. Ya kan? Pakaian bermerek harganya ratusan ribu, bahkan nyampe 1 juta, bahkan ada tuh kain yang nyampe 2 juta. Yang kita pakai, kita nanti pakai itu yang apa Pak? Tetap aja kain apa? Kain kapan? Nanti jangan lupa kapan-kapan dipakai ya Pak. Kain apa? Kapan-kapan
Maksudnya dipakai cepat atau lambat. Nah, hadirin jamaah insyaallah dimuliakan oleh Allah. Maka ini sedikit menyampaikan masalah berkenaan tentang masalah dahsyatnya sakaratul maut sesuai tema, dan termasuk pula mudah-mudahan kita semua dibimbing, dipelihara oleh Allah Ta'ala, sehingga kita dalam ending perjalanan kehidupan kita pun kita berada dalam keadaan yaitu husnul khotimah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sehingga kita pun ketika habis sholat sering membaca kalimat Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa indal hisab. Nabi memerintahkan seperti itu, disunahkan kita walaupun hanya satu kali setiap kita ba'da sholat. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Ya Allah, permudahkanlah, gampangkanlah kepada kami fi syakaratil maut, dalam keadaan syakaratul maut, wa najatan minan nar, dan selamatkanlah kami dari siksa api neraka, wal afwa indal hisab, dan ampuni kami, gampangkan kami ketika kami sedang dihisab ataupun dalam pertanggungjawaban. Nah, mudah-mudahan walaupun sedikit ada manfaatnya khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua, sehingga dalam kehidupan ini kita harus terus menerus untuk terus menerus mencari ridho dan mencari ridho Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan segala macam ibadah kita diterima oleh Allah Ta'ala, dan rumah tangga kita berharap semoga Allah memberikan kebahagiaan. Anak cucu kita dijadikan hamba Allah yang soleh dan soleha, dan yang kurang sehat atau yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Saudara kita yang saat ini terkena musibah, baik itu tsunami dan lain sebagainya, Allah berikan mereka perlindungan, Allah memberikan kekuatan keimanan, keislaman. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, diberikan kesempatan pada para yang mau bertanya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas semua penjelasan sehingga menambah tambahan wawasan bagi kami. Tadi Pak Ustaz mengatakan bahwa bagi orang kafir, bagi orang beriman yang imannya bagus, itu husnul khotimah. Amin. Bagi orang beriman yang kurang bagus, itu dicabut dengan keras. Yang tadi. Pertanyaannya, bagaimana mencabut orang kafir? Mencabut Nyawanya orang kafir. Itu yang pertama. Yang kedua, setelah catatan amal itu dibawa oleh malaikat, di mana disimpan? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih ada lagi? Satu orang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Itu ya. Bagaimana kondisi orang yang mukmin kan seperti itu. Orang kafir tadi lebih bagaimana gitu ya. Kalau jawabannya secara singkat, kalau orang kafir segitu, orang beriman masih begitu. Ya. Orang iman saja masih seperti itu. Masih apa? Akan menemukan kesulitan dan apalagi mereka yang ada di dalam kekafiran. Tentu tambah lebih apa lagi? Lebih keras lagi, lebih parah lagi. Orang beriman tetap masih begitu. Apalagi yang apa? Apalagi orang kafir. Tentunya sebelum apa aja terlebih dahulu, semburan api neraka akan diperlihatkan, dibentangkan di hadapannya. Maka jangan salah ketika kita melihat orang yang umpamanya kita melihat beda, mukanya itu pucat sekalipun putih, beda nanti.
Itu hitung tamasya kematian aja. Kalau ada seandainya akidah kita beda dengan kita yang meninggal, kita datangin dah. Kita lihat keadaannya gimana. Supaya jadi apa? Bahan iktibar buat kita. Ya. Jadi bahan apa? Jadi bahan iktibar. Nanti beda deh di situ. Raut mukanya orang yang senang ibadah sama orang kagak ibadah, dan orang sama sekali ini mana? Seperti orang tadi itu, non-muslim, kafir itu tadi. Itu lihat keadaannya nanti bagaimana. Sekalipun umpamanya diawetkan, dibalsam sekalipun, tetap itu ya. Satu yang pertama. Kemudian yang kedua, nanti setelah dicatat tuh, diperlihatkan, dibentangkan catatannya itu akan disimpan di mana? Hubungan itu masih hari dunia, maka akan dinaikkan. Yaitu kalau amal keburukan yaitu kesijin, dasar daripada bumi, sedangkan amal kebaikan nanti akan dinaikkan ke atas. Ya, akan dinaikkan. Di dalam Al-Qur'an Allah menyatakan, ya, wa ma adraka masijin kitabum marqum. Jadi kalau keburukan ditaruh di bawah, kalau kebaikan dinaikkan ke atas, yang disebut dengan iliyun atau iliyin bahasa Quran. Iliyin dan sijin. Nah seperti itu. Ya, ini memang oleh kita kan belum kerasain. Masalah bicara akhirat kan memang hal-hal yang belum apa. Ya kita cobain, namun kita yakini. Karena berhubung kita amantu billahi wa malaikatihi, amantu billahi wa rasulihi, ya kan? Wa kutubihi wal yaumil akhir wa bil qadari khairi wa syarrihi minallahi ta'ala. Buktinya itu. Sebab apa? Itu semuanya disampaikan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gitu Bapaknya. Oh, doa. Yuk marilah kita mengangkat kedua telapak tangan kita. Mudah-mudahan ibadah kita senantiasa mendapatkan ridho Allah Ta'ala. Dan doa-doa kita pun diijabah. Kita bahasanya akan ada di ujung tahun ini. Ya, mudah-mudahan kehidupan kita tambah lebih bagus. Terutama dalam perkara ibadahnya, dalam perkara bersyukurnya, dan dalam rangka kita mengabdikan diri kepada mudah-mudahan Allah memberikan ridho kasih sayang kepada kita semua. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa ali Muhammad. Kama shallaita 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim wa barik 'ala Muhammad wa ala Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa ala Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ij'alna wa auladana min ibadikas sholihin wal muttaqin wasyakirin wasabirin wal mutawakkilin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma nawwir qulubana bi nuril ilmi kama nawwartal arda bi nuri syamsika abadan bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin, Rabbi habli minas sholihin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Saya pribadi yang menyampaikan, Bapak, mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan ini bermanfaat khusus untuk diri pribadi dan umumnya untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.